webinar dengan Kak Grace. Sebelumnya aku buka dulu nih. Selamat malam buat semuanya, buat peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah join pada malam hari ini untuk mengikuti webinar mengenai informasi tentang AI. Nah, di mana pada malam hari ini kita mendatangkan langsung ya via Zoom ini dengan narasumber kita, salah satu dari siswa kita, dari siswa tutor level, itu ada Kak Grace. Nah, Kak Grace ini adalah mahasiswa dari eh, Shanghai University of Electronic, apa tadi? SUES. Ya, Engineering SUES. Science. SUES ya. Nah, salah Ya, satunya SUES sendiri juga masuk dalam program subsidi. Nah, di mana kami tutor level sendiri, tutor level ini adalah konsultan pendidikan yang akan membantu untuk siswa-siswi Indonesia yang ingin merasakan atau berkesempatan mendapatkan program subsidi dari pemerintah China. Nah, sama seperti Kak Grace sendiri yang juga berkesempatan programnya untuk di SUES sendiri di program jurusan di China sendiri itu lewat dari program subsidi pemerintah. Ya, betul kan Kak Grace ya? betul. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Arbi Atul. Nah, aku akan sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, mungkin kita lebih berkenalan dulu kali ya sama Kak Grace. Ya, gimana Kak Grace? Boleh. Oke. Boleh. Gimana kalau misalkan dari segi ini boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Dari kakak mahasiswa aktif dari kampus mana, jurusan apa, kemudian sekarang sedang aktif eh, melakukan apa di sana gitu. Boleh. Oke. Jadi, halo malam semuanya. Aku Grace. Aku dari eh, student di Shanghai University of Engineering Science di kota Shanghai ya, di Cina. Dan aku sekarang kebetulan udah year 4, udah tahun keempat dan udah semester akhir nih. Jadi, aku lagi susun skripsi atau tesis, kita sebutnya graduation project. Dan aku ambilnya jurusan AI dan English Thought gitu. Jadi pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, Kak Grace ini kemarin apply-nya masuk di program subsidi ya, Kak? Benar, kemarin aku apply di program subsidi dibantu sama tutor travel juga. Oke. Kalau boleh tahu subsidi yang Kakak dapat kemarin apa tuh, Kak? Aku kemarin waktu apply aku dapat full tuition, jadi aku nggak bayar uang sekolah selama 4 tahun. Tapi untuk dorm sama stipend aku untuk living cost aku tetap bayar sendiri. Tapi udah lumayan kebantu banget karena aku nggak perlu bayar ke kampus kan. Wah, ih Iya. keren banget ya Kak Grace. Oke, nah pada hari ini nanti kan Kak Grace sendiri adalah narasumber kita yang nanti akan membahas terkait suka dukanya jurusan AI gitu. Mm-mm. Kemudian nanti juga teman-teman, jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu dari para orang tua murid ataupun dari kakak-kakak semuanya yang rencananya mau kuliah ke China, salah satunya di jurusan AI, nanti bisa disimak penjelasan dari Kak Grace sendiri dan bisa tanya jawab langsung dengan Kak Grace karena ini Kak Grace sendiri yang merasakan kuliah di sana di China suka dukanya seperti apa dan belajarnya bagaimana karena kebanyakan kan ketakutan orang ya apalagi AI dengan kita kuliah di China itu Mandarinnya gimana pasti itu kan suatu ketakutan ya. Nah, kita akan kita akan mengulik dengan Kak Grace. Mungkin dari Kak Grace sudah siap untuk memaparkan materinya? Oke, aku boleh share screen kali ya. Oke, sudah jadi co-host boleh. Bisa kayaknya harusnya. Oke, oke, mungkin dilanjutkan dengan Kak Grace. Kak Grace, aku persilahkan. Oke, jadi aku share screen dulu. Baik, udah bisa kelihatan belum? Belum ya? Sudah Udah kelihatan. ya?
Oke. Oke, jadi halo semua. Mungkin aku akan kasih gambaran sedikit lah ya gimana kuliah di Shanghai dan jurusan AI. Jadi sebelumnya kita udah perkenalan, aku Grace, aku mahasiswa dari Shanghai University of Engineering Science di kota Shanghai, China. Salah satu kota ya terbesar lah ya, lumayan besar di China gitu. Terus, sorry. Aku dari Lampung, di Indonesianya, asal dari Lampung, dan kebetulan aku juga lagi balik nih. Aku kemarin pulang ke Indonesia karena ada urusan, tapi minggu depan udah harus balik lagi ke Shanghai karena harus urus skripsi. Terus, ya ini aku. Eh, aku ambil English Taught, aku nggak ambil yang Chinese Taught, jadi bahasa pengantarnya itu full bahasa Inggris dari dosennya, dari em, materi-materi yang dikasih dosen, itu semua dari bahasa Inggris. Dan aku masuknya ke International Department, jadi dia nggak digabung sama anak-anak lokal gitu, jadi dari berbagai negara internasional gitu. Tapi walaupun aku ambil English Start, aku tetap harus mengambil ujian bahasa Mandarin atau kita bisa sebut HSK ya untuk lulus. Jadi itu sebenarnya tergantung kampus sih. Ada beberapa kampus yang oke nggak usah ngambil bahasa Mandarin, apa ujian bahasa Mandarin. Tapi kampus aku kebetulan kalau aku mau lulus aku harus ambil HSK 4 walaupun aku kayak pengantar bahasa Inggris. Tuh. Terus next di sisi lain, selain aku aktif di kampus, aku juga aktif di organisasi di luar kampus. Jadi mungkin orang-orang mikir, oh kuliah di Shanghai, ininya lingkup pertemanannya pasti internasional semua, organisasinya gimana, nggak bisa ketemu orang Indo. Jangan salah, kita juga ada perkumpulan mahasiswa Indonesia di Shanghai. Dan di Tiongkok sebenarnya ada, maksudnya seluruhnya, tapi aku spesifiknya di Shanghai gitu. Jadi ya ini mungkin record aku ya di 2021 itu aku sempat gabung di tim marketing and content creator di Simponas Tiongkok. Terus 2022-2023 aku masuk ke multimedia design di Permit Shanghai. Terus ada LDK Region Timur juga. Terus 2023-2024 mungkin dilihat aku bagus kali ya. Jadi aku dipercaya sebagai koordinatornya di Social Media Division di Permit Shanghai. Terus aku juga sempat jadi panitia pemilihan luar Oh, negeri Jet. Mi, Shanghai. dia cuman Em, ya, sorry. Panitia pemilihan luar negeri di Shanghai. Jadi walaupun kita di luar negeri gitu, kita masih tetap bisa milih presiden ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi aku jadi kayak misalkan kalau di Indonesia ada TPS kan, nah ada panitianya, nah aku kayak gitu tapi di Shanghai gitu. Terus next mungkin kenapa aku pilih China? Pertama, of course, global AI leader. Karena aku ambil AI kan, dan yang kita tahu China itu, Tiongkok itu di bidang teknologi itu udah advance banget gitu loh. Di bidang teknologi, di bidang ekonomi, itu udah paling maju lah di antara negara-negara lain di Asia mungkin ya. Jadi that's why aku pilih AI dan mereka juga punya company-company yang besar-besar dan bisa jadi itu menjadi peluang aku nanti untuk ke depannya di jenjang karir gitu. Misalkan aku mau ambil internship atau nanti aku mau cari kerja gitu. Dan ya menurut aku itu peluang yang bagus gitu kan dan banyak banget nggak banyak banget juga sih maksudnya banyak dari CEO itu kunjungan itu ya ke Shanghai biasanya begitu. Jadi aku pikir di Shanghai, di China, especially Shanghai itu peluangnya bagus gitu untuk teknologi AI sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada high quality education and research. Itu mungkin dari educationnya ya, pendidikannya. Walaupun kita tuh di sekolahnya, kampusnya kampus negeri ya, punya pemerintah itu bagus banget. Karena mereka itu, pemerintahnya itu make sure bahwa setiap sekolah-sekolah yang ada di Cina itu tetap apa ya, walaupun dia nggak top-top banget, tapi tetap apa ya, tetap bagus lah. Mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang bagus, kayak misalkan aku mau buat research apa gitu di kampus itu pasti disediain jurnal-jurnal walaupun dalam bahasa Mandarin, mereka kasih bisa bantu kita untuk translate juga dari dosen-dosennya. Dan dosen-dosennya pun itu nggak semua dari apa lokal juga, ada beberapa kampus.
kampus aku ada satu dosen juga yang nggak dari China gitu, misalkan dari Bangladesh atau dari US. Waktu itu dia pernah datang ke kampus untuk kasih lecture gitu loh. Jadi nggak cuman local teachernya aja yang ngajarin kita gitu. Terus yang ketiga scholarship atau kita biasa bisa subsidi pemerintah itu banyak banget di China. Jadi jangan takut kalau China mahal, tenang aja kita bisa dapat subsidi dari pemerintah kok. Terus nggak mahal sebenarnya untuk di China itu lumayan affordable ya menurut aku. Karena ya itu tadi subsidi ke tuition kita udah dibayarin nih sama pemerintah. Terus apalagi ya biaya hidup kalau misalkan kita bisa dapat stipend juga, dapat uang bulanan itu bagus banget kan. Terus asrama juga oke banget dong kalau kita bisa dapat. Kalau enggak pun masih tetap terjangkau gitu. Kayak aku kan dapat tuition aja 4 tahun. Tapi sebenarnya nggak aja sih. Itu udah lumayan terbantu banget sih. Di Dan kalau Jaden aku tuh. You know how bayar many Jadens there are? dorm itu juga nggak mahal kok di sana. Oh, mahal. Iya, Nah, tapi tetap baik. terus kenapa ambil AI? Karena yang pertama itu mungkin AI itu useful skill ya. Di mana aja, kayak di bidang apapun. Misalkan di bidang perbankan atau di bidang di perusahaan-perusahaan lah. Itu pasti butuh AI gitu loh. Di mana aja. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari gitu kan kita butuh AI. Contohnya, misalkan di HP kita ada Siri atau personal assistant gitu. Hey Siri, buka ini dong gitu. Atau Hey Google gitu kan. Itu kan termasuk dalam AI juga. Nah, itu yang pertama, useful skill. Yang kedua, job opportunities. Atau peluang cari kerjanya lumayan banyak lah istilahnya. Karena di Indonesia kan masih jarang banget tuh orang yang ambil jurusan AI gitu kan. Dan peluangnya itu lumayan bagus untuk di jurusan ini. Tapi setahu aku di Indonesia itu masih belum ada kalau untuk jurusan AI. Adanya mungkin computer science, terus dia minornya misalkan jurusannya computer science, tapi dia ambil fokusnya di AI gitu loh. Jadi nggak langsung kayak jurusan AI gitu di Indonesia. Tapi kalau di luar ya lumayan banyak sih. Terus yang terakhir yang ketiga mungkin the future ya. Kita tahu lah AI itu udah mendunia kayak udah mungkin orang-orang bilang AI bakal menguasai dunia gitu lah. Nah, jadi aku pengen pelajarin itu. Kenapa AI bisa menguasai dunia gitu loh. Terus next, oke. Tapi sebenarnya apa sih AI? Mungkin aku boleh tanya kali ya. Kalau misalkan kita dengar AI gitu, apa sih yang ada di pikiran kakak-kakak atau adik-adik semua atau ibu bapak atau Kak Arbi deh? Teknologi yang membantu kegiatan manusia lebih cepat. Bener. Makasih loh jawab nih. Iya benar. Jadi AI itu sebenarnya sebagai tool, sebagai alat bantu untuk kita melakukan sebuah pekerjaan menjadi lebih gampang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya AI sendiri benar itu, Oke, teman tapi Pape. dalam arti lain juga AI itu adalah sebuah mesin atau komputer yang dia itu cara bekerjanya itu sama seperti otak manusia. Jadi contohnya cara mesin itu bekerja untuk memecahkan masalah atau menentukan pilihan itu sama dengan seperti otak manusia gitu. Simpelnya begitu. Contohnya, sebentar. Oke, contohnya mesin mendeteksi sebuah objek gitu. Ini aku kasih gambaran sedikit lah ya tentang AI itu apa sebenarnya. Secara simpel aja kok. Contohnya sebuah mesin yang mau mengenali sebuah objek gitu. Jadi ada mesin kamera, oh ini adalah sebuah pohon. Oh ini adalah sebuah apa ini kupu-kupu gitu. Oh atau ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Nah, itu kenapa dia bisa tahu? Komputer bisa tahu kalau itu pohon. Kenapa komputer bisa tahu kalau misalkan itu kupu-kupu? Karena dia belajar gitu. Karena sebelumnya dia sudah belajar. Sama seperti manusia kan. Kita bisa tahu itu pohon karena kita belajar, karena kita sebelumnya tahu, oh, kalau pohon itu bentuknya begini. Kalau aku lihat pohon bentuknya begini, oh berarti itu pohon gitu kan. Sama seperti komputer. Karena kita kasih data.
data yang bakal dipelajarin sama si komputer. Contohnya datanya gambar pohon gitu. Gambar pohon kita masukin tuh ke komputer. Nanti komputer belajar, oh ini namanya gambar pohon. Kalau misalkan ada daunnya, ada cabangnya, itu namanya pohon. Nanti kalau si komputer ini ngeliat ada pohon, dia udah tahu, oh ini pohon. Karena aku udah belajar sebelumnya dari dataset kita. Itu dari AI sendiri. Terus next, aku ada lagi. Nah ya, gini. Jadi dari data kita masukin ke komputer, komputer bakal pelajarin. Datanya tuh bisa bentuk apa aja. Data itu banyak ya. Ada dari mungkin data number, apa nomor, apa sih eh, numbers ya. Terus ada mungkin gambar atau banyaklah data itu macam-macam. Nah, dari data itu nanti dipelajarin tuh sama komputer, pakai algoritma lah. Ya pokoknya dipelajarin sama dia, ntar itulah jadinya AI gitu. Outputnya. Next. Nah, AI itu lingkupnya mungkin ada beberapa ya. Contohnya ada NLP, Natural Language Processing. Gimana lah cara AI itu memproses bahasa manusia istilahnya gitu. Terus udahnya ada machine learning, yaitu pembelajaran mesin aja, robotik, reinforcement learning, computer vision, sama speech recognition. Itu ya sama aja kayak bagaimana cara komputer mengenali speech gitu. Next. Nah, kalau aku sendiri yang aku pelajarin selama kuliah, mungkin yang utamanya aja ya, karena banyak matkul ya. Yang utamanya aja, yang paling penting itu pasti machine learning. Itu dia ya komputer, dia belajar dari data-data yang udah kita kasih, tapi data-data itu gampang, data-data itu terstruktur. Ada fiturnya. Contohnya nggak cuman gambar pohon doang, tapi ada tulisannya. Oh, ini pohon, terus ada labelnya, ada tulisannya. Ini rantingnya, ini daunnya gitu. Jadi ada fitur-fiturnya itu. Nah, jadi lebih gampang buat belajarnya gitu. Itu machine learning. Terus yang kedua itu ada deep learning. Kalau deep learning itu lebih, namanya juga deep ya, lebih dalam lagi gitu. Jadi datanya itu nggak ada fiturnya. Jadi datanya itu lumayan agak raw. Biasanya dia datanya besar dan itu agak susah diolah gitu. Jadi itu pakainya deep learning gitu sih untuk secara simpel menjelaskannya. Terus yang ketiga itu ada namanya computer vision. Itu yang seperti aku agak jelasin sedikit tadi. Itu ya gimana cara mesin itu mengenali suatu objek gitu. Oh, misalkan ini mobil gitu. Atau biasanya kan kalau kalau sekarang sih ada teknologi yang terakhir aku dengar di Cina itu dia bisa mengenali misalkan kita lagi jalan nih di mobil, kan ada screen kita di mobil, ada GPS ya kalau nggak salah. Nah, GPS itu bisa kasih tahu di depan mobil kita, ini kan ada mobil lagi. Nah, di depan mobil lagi ini ada objek apa, itu bisa tahu sampai segitunya. Gitu. Jadi lebih advance lagi. Itu computer vision. Terus ini ada beberapa project yang aku coba selesai di kampus juga sih, beberapa doang aku masukin. Contohnya ini ada um, hand gestured car, atau bahasa kayak dia mobil gitu, robot, kita gerakinnya pakai tangan. Jadi kalau misalkan kita begini, nanti mobilnya bisa maju sendiri. Itu nggak ada kabel. Jadi pakai wireless gitu. Terus next. Oke, mungkin the best part of staying in Shanghai kali ya. Yang pertama udah pasti networking, karena Shanghai ya kota besar, kita bisa ketemu siapapun di Shanghai. Terus contohnya aku waktu itu ketemu Bapak Profesor eh, Mahfud Amin. Aku ketemu waktu itu dia kebetulan lagi kunjungan di Shanghai. Dan karena aku tergabung dalam organisasi Permit Shanghai itu, Persatuan Mahasiswa Indonesia Tiongkok di Shanghai, jadi aku berkesempatan untuk bertemu beliau. Waktu itu beliau masih menjadi wakil presiden. Jadi itu lumayan kesempatan yang bagus sih bisa ketemu sama orang-orang penting juga banyak sih. Kemarin juga orang-orang Indonesia yang pejabat-pejabat itu masih banyak yang ke Shanghai. Kemarin Pak Sandiaga Uno juga. Jadi menurut aku networkingnya lumayan bagus sih di Shanghai. Terus nggak cuma dari Indonesia doang, dari internasional juga.
Terus yang kedua itu diverse international student. Jadi kita punya, karena aku di departemen internasional ya, jadi aku punya temen tuh banyak dari mana-mana, bahkan nggak cuman dari lokal doang gitu kan. Dari Maroko ada, dari Rusia ada, dari Ukraine, dari mana-mana lah pokoknya. Dan ya kita jadi teman dan nggak cuman belajar budaya Cina, tapi kita juga budaya em, negara lain pun kita apa namanya belajar gitu. Karena di kampus itu biasanya mereka ada yang namanya cultural exchange. Jadi di kampus aku biasanya sih setahun sekali ya. Mereka bakal ada kayak fair gitu. Jadi ada booth-booth. Nah, boothnya itu nanti isinya itu satu negara. Misalkan Indonesia di sini, misalkan Rusia, terus ada Maroko gitu. Nanti di booth itu kita bisa pamerin apa aja gitu loh. Jadi kita nanti bisa jalan-jalan ke situ, bisa tahu, oh di Maroko ini makanan khasnya ini toh. Oh, kalau misalkan di Indonesia ada rendang, ada wayang gitu. Jadi lumayan diverse sih untuk international student-nya. Jadi nggak cuma itu aja, orang-orang lokal aja gitu. Terus yang terakhir, of course, modern city. Kayak siapa sih yang nggak tahu Shanghai? Shanghai kan nggak apa ya, bukan yang di pinggiran lah istilahnya gitu kan. Shanghai modern banget, gedung di mana-mana, semuanya serba gampang. Terus teknologinya maju banget. Bahkan kemarin aku masih cerita teman sih, katanya dia udah ada yang self-driving car. Jadi dia pesen taksi, tapi taksinya nggak ada supirnya. Itu ada katanya gitu. Terus mungkin kalau untuk Alipay pembayaran tanpa uang cash itu mungkin udah di seluruh China. Kalau di Shanghai juga iya sih, kayak jarang banget orang pakai uang cash. Jadi harus pakai HP, pakai Alipay atau pakai WeChat Pay. Kalau misalkan di Indonesia dompet itu adalah segalanya, di sini HP adalah segalanya. Karena tanpa HP kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar make sure kalau di China HP itu nggak boleh hilang. Terus ada power bank gitu-gitulah. Tapi sebenarnya nggak perlu worry juga sih kalau untuk HP habis baterai. Karena kalau di China itu biasanya setiap supermarket, setiap restoran, setiap cafe itu mereka sediain power bank yang bisa kita sewa. Dan itu nggak mahal. Itu sekitar 1 jam tuh paling cuma 5.000. Jadi kalau kita umpama di luar nih nggak bawa power bank, kita bisa sewa aja gitu. Paling 2 kuai atau 3 kuai gitu. Udah deh, jadinya gampang. Jadi nggak perlu bawa dompet sebenarnya kalau di China, di Shanghai gitu. Aku nggak pernah bawa dompet sih, biasanya cuma bawa HP doang. Terus next, challenge-nya yang pertama udah pasti itu language barrier. Karena jujur aku belajar bahasa Mandarin itu dari kelas 3 SD. Tapi karena dulu itu belum ada kepikiran untuk kuliah di China, jadi aku belajarnya itu kayak belajar nggak belajar gitu loh. Yang penting ya udahlah lulus saja bahasa Mandarin gitu. Tapi semenjak SMA kelas 2 setelah memutuskan untuk kuliah di China, aku sedikit menyesal kenapa nggak belajar Mandarin tuh dari dulu. Karena jujur aja belajar bahasa Mandarin itu aku 3 bulan sebelum keberangkatan. Sebelumnya aku sama sekali nol kalau bisa dibilang. Tapi ya 3 bulan pun ya sebenarnya nggak cukup ya. Jadi waktu aku pertama kali datang, aku sama sekali gak bisa. Aku cuman bisa ngomong ni hao doang, jujur. Tapi ya puji Tuhan aku survive sih dari awal. Dan ya bisa aja gitu. Sebenarnya gampang karena kita ada translation atau kita pakai body language juga bisa gitu. Dan kebetulan di Shanghai itu orang-orangnya kalau di kota ya, kalau di Shanghai kotanya rata-rata bisa bahasa Inggris juga. Walaupun ya agak susah, tapi mereka masih kadangan ngerti juga gitu loh. Jadi nggak sesusah itu. Jadi language barrier itu lumayan salah satu challenge awal. Tapi sekarang udah bisa lah, walaupun nggak sefasih itu. Karena ternyata tuh agak beda juga sih. Karena di sini mungkin ngomongnya cepet banget kali ya di Shanghai. Jadi susah untuk di catch gitu. Terus yang kedua mungkin eh, competitive environment. Jadi karena students di sana ya mungkin tahu, mungkin ada beberapa yang udah dengar kali ya, kayak murid-murid di sana itu belajarnya lumayan agak
wow banget. Kayak mereka bisa belajar sampai malam, sampai jam 12 malam, besok pagi lagi sekolah jam 6 pagi bangun, ntar belajar lagi gitu kan. Jadi kayak non-stop belajar terus. It's kind of true, ini benar. Karena bahkan kalau aku setiap ke library aja isinya itu sampai malam, itu ya anak-anak belajar gitu. Mereka bener-bener belajar. Aku juga nggak tahu, beda banget sama anak-anak internasional sebenarnya. Karena anak lokal itu nggak mau kesaingin sih. Jadi mereka terus-terusan belajar sampai malam. Kayak kan aku tinggal di dorm. Dorm aku tutup itu sekitar jam setengah 11. Jadi mereka tuh belajar tuh sampai jam 10 malam di dorm, abis itu balik, udah. Nanti besok pagi bangun lagi, ke sekolah lagi, sampai malam lagi gitu. Jadi kehidupannya lumayan agak stressful. Tapi aku nggak gitu banget sih. Terus yang Tapi walaupun aku nggak gitu banget, aku jadi ngerasa ke-trigger sih sebenarnya karena kok dia belajar aku nggak gitu. Jadi aku agak lumayan nge-push aku juga untuk belajar. Eh, jadi takut takut juga ketinggalan kan jadinya. Terus next challenge-nya mungkin cultural differences karena kita yang aku bilang tadi kita nggak cuma sama lokal, kita ada international juga kan. Jadi lumayan banyak culture-culture yang mungkin beda sama orang Indonesia kan. Contohnya mungkin yang sama lokal deh. Aku kan tinggal di dorm dan di dorm aku itu satu ruangan, satu kamar itu berempat dan itu semua lokal. Aku digabung gitu karena kita belum ada dorm international, jadi kita masih digabung sama lokal. Tapi puji Tuhan banget eh, dorm aku yang lokal ini anak-anaknya masih oke gitu loh, nggak yang kayak mereka ngejauhin aku karena aku internasional gitu, nggak. Mereka baik banget, mereka ngebantu. Cuman mungkin ya beda aja budayanya, kayak mereka itu kalau anak-anak itu biasanya mereka tidur itu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Kadang ada yang belajar, tapi ada juga yang cuma main game gitu. Tapi kan mungkin karena jadi satu dorm, satu ruangan, jadi agak terganggu gitu kan. Itu challenge buat aku juga sih, karena aku lumayan tidurnya agak cepet. Terus next mungkin kalau kalau di China itu ada winter. Nah, winter kan dingin. Nah, mereka tuh agak mandinya agak jarang. Jadi mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, kadangan itu sampai kayak ruangan itu nggak terlalu, ya nggak bau banget sih, cuman karena mereka nggak mandi kan pasti beda gitu kan baunya. Itu lumayan challenge juga, tapi aku udah kasih tahu ke mereka sih. Kayak karena kan kita tinggal satu ruangan, jadi ya udah nggak kasih tahu aja, sama-sama terbuka aja kan. Tapi ya karena mereka nggak mandi karena dingin, bukan karena apapun gitu, karena dingin aja. Tapi karena aku orang Indonesia yang sehari mandi 2 kali gitu kan, jadi kayak agak shock 3 kali, 3 hari sekali mandi gitu. Next mungkin oke, I think aku materinya dari situ aja, tapi sisanya aku bakal open question. Jadi aku bakal jawabin pertanyaan aja kali. Kak Arbi, Oke, thank you Kak Grace sudah memaparkan sangat jelas sekali mengenai China, mengenai AI juga. Nah, kita next. Oke. Oke, nanti setelah ini kita akan buka sesi Q&A buat Bapak, Ibu, dan juga untuk teman-teman semuanya yang mau nanya ke Kak Grace langsung, mau dari segi apapun ya, dari kota Shanghai-nya, atau dari China-nya, dari jurusannya itu diperbolehkan. Tapi aku mau nanya dulu nih Kak, Kakak ada video tentang apa namanya tentang kampus kakak dari Suez sendiri, baik dari domnya terus lingkungan ada nggak kak kira-kira? kalau video aku kayaknya harus cari dulu sih. Tapi kalau foto ini ada nih. Ini kelihatan nggak yang paling foto sebelah kiri itu foto library, walaupun agak nggak terlalu jelas. Oke. Bentar, mau aku cari dulu atau gimana? Boleh, boleh. Boleh. Iya, Oke, ya bentar. mungkin sambil nunggu yang lain, ini udah beberapa pertanyaan nih. Boleh. Di list dulu pertanyaan nggak apa-apa, aku sambil cari dulu ya.
Ini foto kampus dorm juga ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Gue nggak tahu cara kayak gue udah tahu, gue udah ngerti cara main. Oke, mungkin sembari nunggu, Kak Grace, boleh aku izin share screen dulu? Boleh, boleh. Aku stop dulu berarti ya. Nih. Tutorafel berdiri pada tanggal 1 Oktober tahun 2018 sebagai konsultan pendidikan one-stop full service ke berbagai negara seperti Tiongkok, Polandia, Jerman, dan masih banyak lagi. Dimulai dengan mengirimkan siswa atau siswi ke Tiongkok, Tutorafel ditunjuk sebagai satu-satunya partner eksklusif dari BRCC Indonesia. Belt and Road Knowledge Center atau disebut BRCC adalah organisasi global untuk penyebaran berbagai macam program bahasa dan budaya Mandarin di seluruh dunia yang tersebar dari negara Indonesia, Thailand, Laos, Vietnam, Bangladesh, Angola, dan sebagainya. Program kuliah ke Tiongkok melalui Tutorafel adalah program subsidi. Mari mengenal kuliah subsidi. Program subsidi adalah program bantuan pemerintah Tiongkok. Benefit apa yang bisa didapatkan dari program ini? Anda berkesempatan mendapatkan gratis kuliah, asrama, bahkan uang saku. Layanan service Tutorafel yang ditawarkan berupa konsultasi, registrasi kampus, pengurusan dokumen, briefing ujian, dan wawancara. Lalu, pembuatan visa pelajar dan reservasi tiket pesawat untuk pelajar. Dan Tutorafel akan membantu dalam pengantaran di bandara. Setelah sudah sampai di negara tujuan, tim Tutorafel akan menjemput siswa-siswi dan diantarkan ke asrama dan kampus untuk melakukan registrasi. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi tim Tutorafel di berbagai wilayah: Jakarta, Jambi, Lampung, Palembang, Yogyakarta, Bali, Lombok, dan masih banyak lagi. Ya, itu sekilas video tentang Tutorafel. Jadi, kami dari Tutorafel dan Kak Grace sendiri itu adalah siswa Tutorafel sendiri yang kemarin dapat program subsidi. Nah, yang dimana untuk Tutorafel sendiri, salah satunya memang servisnya adalah menyediakan program subsidi pemerintah Tiongkok. Nah, yang dimana pada hari ini juga, ini kita kedatangan langsung oleh Dr. Maruf Mollah selaku CEO Global dari yang pusatnya ada di Guangzhou, dan juga ada Bu Feby di sini selaku CEO BRCC Indonesia. Nah, terkait program subsidi sendiri, kita Tutorafel juga membuka untuk teman-teman yang lain untuk berkesempatan
mendapatkan program subsidi sama seperti Kak Grace. Tuh. Nah, gimana untuk Kak Grace sudah ketemu? Oke, ini aku boleh tunjukin, tapi nggak terlalu banyak. Aku belum bisa dapet nih. Yang ada aja ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ada klip dari bukan klip, maksudnya foto-foto dari kampus. Aku izin share screen ya. Sama ada dormnya. Bentar. Bisa kelihatan nggak? Oke. Ini kampusnya, tapi nggak terlalu jelas sih. Bentar. Ini foto dormnya. Jadi yang aku kayak bilang tadi, dormnya itu kalau aku karena lokal ya. Jadi dia isinya 4 orang. Dan ya dia tuh nggak bunk bed. Dia bed, terus bawahnya itu kita punya wardrobe, apa, lemari. Lemari, terus simpan-simpan barang, storage kita gitu. Jadi menurut aku sih ini lumayan enak karena kita punya personal space dibanding sama bunk bed yang kita atas bawah sama orang lain gitu. Ini kalau di kampus aku sih kayak gini. Terus, jadi kita punya personal space aja. Jadi orang lain juga nggak bisa kita lihat. Maksudnya kita bisa kalau lewat, cuman lebih ke personal aja. Terus karena di kamar ini kecil, jadi nggak ada toilet atau nggak ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya kita public toilet, tapi itu di first floor dan tapi itu bersih loh. Lihat nih. Ini bersih. Ini mungkin fotonya aja cahayanya nggak ini karena AI itu sebutan untuk yang bersih-bersih gitu lah di China, tau lah. Dia bersihnya itu tiap pagi sama tiap sore. Jadi selalu dibersihin, dilap, dipel gitu. Jadi itu lumayan bersih. Ini kamar mandinya ada banyak banget. Jadi jangan takut untuk nggak kebagian tempat kalau lagi mau mandi karena lumayan banyak kan. Nah, tapi kalau mau mandi, kalau lagi winter gitu kan pasti pakai air panas tuh. Kita nggak bisa pakai air panas secara gratis, kita harus bayar pakai student card. Nah, kalau yang misalkan kalian bisa lihat, ini tuh ada kayak mesin gitu di dalam kamar mandinya, ada kayak layar gitu. Nah, itu nanti si student card kita, kartu mahasiswa kita, itu kita masukin ke si mesin itu. Jadi nanti baru muncul tuh si air panasnya. Kalau nggak bisa air panas, air dingin gitu. Tapi jadi berarti kan si card itu kita harus isi uang kan, uang kita. Nah, itu kita bisa top up pakai Alipay juga dari aplikasi kampus gitu. Jadi si student card mahasiswa kita pakai untuk mandi atau kita misalkan mau ke supermarket kampus kita juga bisa pakai itu gitu. Terus next ya, ini pemandangan aku mau ke kelas, itu kelas aku yang oranye. Nah, dari dorm aku ke kelas, ke kampus itu lumayan agak jauh. Mungkin kalau jalan sekitar 20 menit kalau jalan. Tapi kalau naik sepeda cuma 5 menit. Maksudnya naik tientong, apa sih, sepeda listrik. Jadi karena aku selalu telat, karena aku tuh ada kelas pagi jam 8. Jadi aku bangunnya agak kesiangan. Jadi sering telat. Terus akhirnya aku memutuskan untuk beli sepeda listrik. Jadi dari dorm tinggal naik sepeda listrik aja ke kelas gitu. Paling cuma 5 menit lah, 7 menit lah paling lama. Kalau misalkan lagi rame. Karena rata-rata semua mahasiswa itu jam masuknya sama, Kak. Jadi misalkan jam 8, ya jam 8 semua. Jadi semua orang itu pasti di jalanan itu rame mahasiswa mau ke kelas gitu. Jadi kalau naik sepeda listrik mesti agak hati-hati. Kalau nggak bisa nabrak. Nah, ini foto dorm buildingnya dari depan, dari luar penampakannya. Ada banyak banget building. Aku building 18 ini. Ini penampakan dari luar ya, dan di dalam itu ada 6 lantai, tapi unfortunately nggak ada lift ya, jadi kita harus naik tangga. Tapi bersyukur banget aku cuma di lantai 2, jadi nggak perlu tiap hari naik turun lantai 6 gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kedapatan lantai 6 nggak apa-apa sih, olahraga juga kan. Tapi aku dapat lantai 2, jadi lumayan oke. Dan kamar mandinya itu, yang aku bilang shower roomnya itu, dia adanya di lantai 1 aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau mandi pun dari lantai 6 misalkan, ya ke lantai 1 gitu. Untuk toilet, misalkan mau buang air besar, buang air kecil, itu setiap lantai ada banyak. Jadi kalau untuk itu nggak apa ya, nggak perlu khawatir lah, takut nggak ada toilet nanti harus ke lantai bawah dari lantai 6 tuh nggak perlu khawatir karena setiap lantai ada. Kalau untuk laundry, kalau misalkan mau nyuci gitu-gitu, dia ada washing machine juga. Jadi
Di setiap lantai ada, tapi kalau mau yang banyakan kayak satu ruangan itu isinya em, apa sih eh, washing machine, cuci baju, tempat cuci baju itu dia di lantai satu ada banyak. Nah itu kita bayar lagi sih, kita nggak gratis. Kita isi pakai Alipay kita. Biasanya kita scan, terus kita masukin baju kita, terus udah deh nanti dia muter sendiri. Tapi kita harus aktifin dulu dari Alipay kita, ya dari aplikasi gitu. Sekali nyuci gak terlalu mahal sih, paling cuman 4 kuai, satu tabung, itu 40 menit gitu. Terus masih ada nggak ya? Ya, ini tadi yang gedung Oren tadi. Ini kampus aku, ini departemen aku. Jadi kan kampus aku tuh ada banyak departemen gitu. Apa sih namanya? Fakultas. Ada yang ekonomi juga, ada yang kalau nggak salah ada yang penerbangan gitu deh. Nah, kalau aku kan masuknya ke elektronik dan engineering kan. Nah, ini gedung aku, fakultas aku gitu. Tuh banyak yang naik sepeda juga. Dan di sana sepedanya bisa disewa sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak mau naik, nggak mau beli motor listrik pun bisa sewa sepeda aja banyak. Tinggal scan, bayar, udah bisa naik sepeda. Yang kuning ini sepeda sewa ini. Terus, oke, sorry maaf. Ini ini gambaran. Jadi kita juga dikasih meja. Jadi di samping bed kita dikasih meja gitu untuk taruh barang-barang kita lah. Untuk meja belajar kita juga. Jadi nggak cuman bed sama tempat storage doang. Kita dikasih meja juga gitu. Tapi kalau untuk bookshelf-nya apa sih tempat atasnya ini yang besi ini aku beli sendiri karena biasanya mereka cuma ngasih mejanya doang sama kursi gitu. Kayaknya eh kayak ini jalannya kayak gini. Aku nggak terlalu ada foto banyak sih. Tapi yang ini tuh adalah stadium. Jadi kita punya lapangan besar yang indoor, ada juga yang outdoor. Nah, tapi ini yang indoor jadi besar. Jadi biasanya untuk main ya futsal, football gitu atau badminton. Itu ada gym juga di sini bisa kita pakai secara gratis karena itu fasilitas kampus gitu. Udah deh. Oke, gambarannya cukup cukup detail dan dari penjelasan Kak Grace juga cukup detail juga sih. Jadi mungkin teman-teman sama Bapak Ibu juga tergambar dari apa yang Kak Grace tadi sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak di uh, chat box. eh Mau aku yang bacakan atau Kak Grace bisa langsung jawab? Kita baca Boleh, aja. dua-duanya terserah. Oke, ya sudah. Aku bantu bacakan aja. Di sini pertanyaan pertama. Untuk living cost di Shanghai dibandingkan dengan kota lain gimana ya Kak? Karena kan di Shanghai sendiri kita tahu itu adalah kota kota besar kan, salah satu kota besar di China. Nah, itu ada yang tanya terkait dom cost, living cost-nya seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau untuk living cost di Shanghai itu ya dibanding kota lain di China sih memang lumayan lebih tinggi. Cuman yang nggak tinggi-tinggi banget. Agak mirip sama di Jakarta dikit lah. Contohnya misalkan harga apa ya dorm deh. Tadi ditanya dorm ya. Nah dorm itu bervariasi tergantung kampus. Kalau kampus aku itu aku dapet yang lumayan murah dan affordable banget sih. Eh jadi karena aku bareng lokal ya, karena nggak sama internasional. Aku bayar itu satu semester cuman 600 RMB. Itu satu semester, 6 bulan. Berarti sekitar berapa tuh? Sejuta 300, sejuta 200, around segitu. Itu untuk 6 bulan. Berarti kalau 1 tahun cuman 2 juta berapa dong? Itu di dorm aku gitu. Karena aku sama anak internasional dan aku lumayan kayaknya dapat subsidi juga gitu kan. Tapi ya berempat dan ya kondisinya kayak tadi. Tapi sebenarnya oke banget loh. Karena ya, itu bersih, semuanya bersih. Sebenarnya balik lagi nanti tergantung roommate kamu. Dan kamu sebenarnya bisa arrange kalau misalkan kamu ada teman kamu ngomong aja coba ke lounge-nya. Kalau misalkan mereka punya room yang satu room itu kosong dan kamu punya 4 orang teman, misalkan dari Indonesia atau mungkin kamu punya international teman lain, itu kamu bisa request harusnya. Coba tanya lounge-nya gitu sih. Itu untuk kondisi dorm dan biayanya segitu untuk dorm. Lumayan murah kan? Nah, tapi di kampus lain itu bervariasi. Ada yang 1.200 per bulan, ada yang 2.500 per bulan gitu sih.
tergantung dari kampusnya lagi. Tapi kalau kampus aku ya segitu. Terus kalau misalkan apartemen deh, kalau kita udah bahas dorm, kita bahas apartemen. Karena aku dulu juga sempat tinggal di apartemen, karena dorm aku waktu itu belum buka. Jadi beberapa bulan aku tinggal di apartemen. Apartemen lumayan agak mahal sih. Sebulan itu waktu aku baru datang sekitar 2.500 kalau nggak salah, around kayak 2.000 sampai 3.000 gitu deh per bulan. Per bulan 2.000-an. Tapi itu yang sharing, nggak yang studio atau apapun nggak. Itu sharing. Jadi kita, maksudnya nggak tidurnya sharing nggak, ruangannya sendiri, cuman kayak kamar mandi, dapur. Jadi kayak satu rumah, satu apartemen, itu ada banyak kamar. Nah, kita sewa satu kamarnya aja, dapur, toilet, semuanya itu sharing gitu. Itu 2.000-an, itu yang sharing. Tapi kalau misalkan mau yang full studio apartemen, kalau di kota itu mahal. Kayak mungkin bisa 5.000-an gitu. 5.000, 10 jutaan lebih. Itu mau yang sendiri ya. Terus apalagi? Tapi karena aku tinggalnya di suburb, maksudnya dari kota itu sebenarnya agak jauh kampus aku. Jadi fun fact mungkin, bukan fun fact ya, mungkin kampus-kampus yang ada di Shanghai, yang main kampusnya itu rata-rata ada di pinggiran, bukan di kota. Yang di kota itu kampus-kampus yang kecil, maksudnya cabangnya. Tapi main kampusnya rata-rata itu di pinggiran, nggak di kota besar, maksudnya nggak di downtown gitu, nggak di pusat kota. Jadi dari downtown mau ke kampus, aku sekitar 1,5 jam naik MRT gitu. Dan living cost-nya beda lagi tuh, lebih murah lagi makanya. Itu sih paling living cost untuk akomodasi ya. Oke, itu Kalau untuk living cost sendiri, perkiraan per bulan berapa, Kak? Living cost kayak mungkin untuk makan, transport gitu ya. Nggak Ya, sama akomodasi ya. ya di luar akomodasi. Sebenarnya tergantung, balik lagi tergantung. Tapi kalau misalkan kamu hemat-hemat banget, makan di kampus, ya 2.500 bisa sih. 2.000, 2.500. Kalau kamu makannya di kampus. Kampus tuh murah makanan kantin. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 5,5-an, 5 juta. Ya, 6, 5 ya juta. 5, 6 bisa lah. Ya, standar seperti Jakarta lah ya. Ya. Nah, ini juga ada yang tanya, eh tadi kan Kak Grace notice ada beberapa jurusan juga kan, di departemennya juga ada yang, bahkan ada yang, apa tadi, penerbangan. Education. Mhm. Nah, ini ada yang tanya juga jurusan apa aja sih, jurusan di perkuliahan, salah satunya di Swiss sendiri, yang di kampus Kak Grace itu selain jurusan tadi dan AI juga ada lagi, itu apa aja Kak? Kalau di kampus aku sendiri, untuk yang English Thought kali ya, yang English Thought itu cuman ada AI sama International Economic and Trade. Kalau untuk yang English Thought. Tapi seharusnya sih kalau untuk yang Mandarin itu banyak. Ada Economic Trade, ada Management, ada AI, ada apalagi tuh namanya yang otomotif gitu-gitu. Tapi aku kurang paham kalau mereka buka untuk international student apa enggak. Tapi ada beberapa juga, soalnya international student temen aku dia ambilnya yang Chinese Thought. Dia ambil manajemen dan ya bisa gitu loh. Tapi kalau yang untuk English Thought ya cuman AI sama economic trade gitu aja. Oke. Nah, ini ada tanya juga nih. Kakak kan harus tetap HSK 4 nih kalau mau lulus. Itu kan sebagai syarat ya, sudah syarat sekarang. Apakah akan diberi pengajaran bahasa Mandarin secara khusus atau harus belajar sendiri nih, Kak? Nah, kalau HSK, jadi 1 tahun, kalau nggak salah 2 tahun deh. 2 tahun pertama itu kita dapat ini kok, dapat pelajaran bahasa Mandarin kok. Biasanya year one, year pertama itu dapat pelajaran bahasa Mandarin, terus year 2 juga ada. Year 3 kayaknya udah nggak ada, udah fokus ke kuliah. Jadi year one, year 2 itu masih ada kelas-kelas Mandarin, terus bahkan kelas Chinese, kayak apa ya, belajar tentang culture Chinese gitulah, Chinese culture, terus history gitu-gitu ada di year one, year two. Jadi no no need to worry sih. Terus year 4 juga sebenarnya kalau kamu minta kampus untuk
boleh dong buka kelas Mandarin lagi, aku pengen gitu. Boleh juga sih, coba aja. Soalnya kemarin itu karena aku tuh year 1, year 2-nya itu online, jadi bahasa Mandarin belajarnya itu nggak maksimal. Aku lagi nggak di sana juga kan. Jadi aku kemarin sama teman-teman aku semua kita request ke kampus dan mereka bisa juga bukain kelas baru kalau memang kamu butuh banget gitu. Karena aku ada pengecualian sih. Year 1, year 2-nya online. Iya, bahasa Mandarin istilahnya adalah mata kuliah wajib di tahun Betul, 1 dan tahun kedua gitu. betul. Nah, mau tanya nih, Kak Grace kan sudah diterima di SUES Mm. jurusan AI. Itu untuk ada perjalanan kayak ujiannya nggak sih? Entrance exam-nya itu ada atau enggak? Dan Kak Grace sendiri persiapannya sampai berhasil diterima itu seperti apa? Eh, Kalau untuk entrance exam, kayaknya waktu itu aku gak ada. Tapi karena aku ada IELTS, karena kan aku ambil English Taught, dan aku udah punya IELTS kan. Jadi aku cuman submit IELTS sama semua transkrip. Tapi transkripnya udah dibantu translate juga kan sama tutor TOEFL waktu itu. Jadi aku tinggal submit aja. Terus abis itu aku ada wawancara deh, ada interview, tapi interviewnya ya paling seputaran kayak kenapa kamu pilih jurusan ini, kenapa ke China, cuman basic interview aja. Untuk ujian aku nggak ada, karena aku udah submit nilai IELTS tadi. Tapi temanku ada yang exam kok. Dia international, aku lupa dia dari mana, tapi em, dia ada exam karena dia nggak submit nilai IELTS, dia nggak ambil IELTS, jadi dia mesti ambil examnya gitu. Nih, kalau misalkan dari segi jurusan kakak nih kan AI, itu eh dari aku nanya dulu nih ke kakak. Kakak tuh memang hobi ke AI atau memang suka atau gimana nih kak? Kalau AI sendiri aku mungkin memang agak lumayan suka ya, karena mungkin dari SMA aku lumayan suka pelajaran IT. Oh, oke. Jadi dan ya itu lumayan agak promising juga kan jurusannya dan itu juga jarang kan di Indo. AI-nya Jadi menarik ya ya. gitu deh. Serunya apa? Oke. Di sini kalau misalkan belajar AI, awalnya memang kita harus mengerti komputer atau enggak? Komputer Enggak, science? Enggak. enggak. Enggak, aku jujur walaupun aku suka aku nggak paham-paham banget kok. Aku nggak pernah ngoding SMA jujur. Cuman ya basic computer banget kan. Tapi Hmm. nanti kamu pas kalau udah masuk jurusan pasti diajarin si basic-basicnya. Ada hal yang menyeramkan gak sih Kak kalau misalkan kita belajar soal AI? Menyenangkan, menyenangkan. Eh Kalau sebenarnya AI itu kalau kamu mathnya, matematikanya oke, maksudnya nggak jago-jago banget juga nggak apa-apa. Tapi kalau matematikanya oke, bagus. Karena dia seputaran tentang matematika. Paling menyenangkan tuh. Kayak ya, Kalau yang menyenangkan di jurusan AI-nya apa Kak? menyenangkan. Apa ya? Jujur saya, sebenarnya nggak ada yang menyenangkan. Karena pusing. Nggak bercanda. Ada kok, kan kamu kan kita bisa berkreasi, kita bisa bikin apa aja. Contohnya kayak, misalkan di kampus aku tuh kita bebas, kita ada satu matkul, aku disuruh pilih, kamu terserah mau buat apa aja, tapi berkaitan dengan AI. Jadi waktu itu aku bikin project namanya Smart Bin. Smart Bin itu ya Smart Bin, tempat sampah pintar gitu. Jadi aku bisa berkreasi sesuka aku gitu buat suatu mesin, suatu ya teknologi AI lah yang bisa dipakai di masyarakat gitu. Dan aku suka itu sih. Jadi, iya. Ya, memang harus terbawa sama diri sendiri sih dan tidak menutup kemungkinan yang nggak suka AI pun bisa jadi suka gitu ya. Betul. Iya. Kalau Kak Grace sendiri dari awal masuk ke China sudah ada persiapan Mandarin atau belum? Tadi yang saya aku bilang tadi, aku sebenarnya sebelumnya itu memang dari SD itu udah ada pelajaran bahasa Mandarin. Cuman karena aku nggak terlalu serius, aku sama sekali nol lah knowledge-nya. Sampai SMA dan sampai memutuskan untuk kuliah. Dan kebetulan waktu itu tuh travel membantu banget. 3 bulan sebelum kuliah itu kasih apa Mandarin class. Dan dari situ aku udah mulai belajar serius bahasa Mandarin gitu. Jadi memang sebelum berangkat kalau misalkan lewat tutorial pasti dikasih yang Iya, free class betul. Mandarin. Iya. Mm. Kemudian ini ada pertanyaan nih.
Em, mana ya? Untuk jurusan AI, apakah kita ambil dulu computer science untuk di semester 1 sampai 2, baru nanti ke penjurusan AI di semester 3, atau gimana ya, Kak? Kalau di aku sih nggak, aku langsung jurusan AI, nggak computer science. Karena kalau computer science itu sebenarnya luas. Kayak kayak kita tuh belajar banyak bahasa pemrograman. Tapi kalau AI nggak. Jadi kita beneran AI aja, nggak ada belajar tentang web gitu-gitu nggak ada. Oke. Kalau komputer berarti dalam artian computer science itu dia Mm-mm. lebih luas dan memang di dalam computer science ada AI. Tapi kalau untuk AI dia belum tentu computer science, gitu ya. AI itu computer science sih. Iya, Gimana ya? maksudku yang AI itu maksudnya yang fokus di AI gitu. Ya, Dia ya, termasuk ya. dari computer science. Betul, betul. Oke. Nah, kemudian apa nih? Boleh spill detail-detail tentang scholarship jurusan AI nggak nih? Ah, detail-detailnya. Tadi aku udah bilang sih. Aku kalau nggak salah dorm itu juga dapet deh. Iya, Kak jadi Grace aku dapet. dapatnya tipe A ya? Kayaknya aku dapat tuition sama dapat Mm-mm. dorm juga waktu di awal, tapi cuman karena aku nggak apa sih namanya waktu semester tahun pertama tahun kedua aku nggak ke sini, jadi dormnya kan kayak hangus gitu. Nah, jadi diganti uang gitu loh, dikasih uang untuk bayar dormnya sendiri untuk tahun ketiga keempat. Jadi technically dorm aku juga gratis. Oke, ya. Itu dari yang tadi kakak sebutkan, ada performa nggak sih kak? Kayak setiap tahun performa kakak itu dinilai untuk mempertahankan subsidi yang kakak dapat. Ada dong, ada dong pasti. Berapa nih? Biasanya itu kita kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 3 atau 4 kelas fail gitu loh. Kalau satu doang nggak apa-apa. Kayak misalkan kita ngulang kelas 1 itu nggak apa-apa. Tapi kayak kalau banyak itu nggak boleh. Sebenarnya ya scholarship-nya di cancel, bukan dikeluarin ya. Kita masih bisa tetap kuliah tapi bayar sendiri gitu. Nggak pakai scholarship. Jadi tetap harus belajar yang rajin. Kalau boleh tahu IPK kakak berapa nih? IPK Boleh aku spill nggak? udah tinggi. Terakhir sih 3,4. Wah, tinggi dong itu masuknya. Keren-keren. Kalau untuk dari segi kesulitan, aku mau tanya deh. Segi kesulitan dari AI sendiri, karena kan kakak tadi bilang juga di awal memang suka, memang apa namanya seneng. Jadi aku simpulkan kakak juga tidak terlalu susah untuk belajar AI, betul nggak, Kak? Susah sih tetap. Masih bilang susah Tapi juga berarti. ya, ya susah tapi nggak terlalu yang kayak sampai stres gitu nggak sih. Oke. Dosennya killer-killer. Kalau untuk dosen-dosen pengajarnya sendiri, selama kakak belajar itu gimana? Ada yang killer kah? Atau misalkan kayak, oh lulusannya baik-baik nih, gitu. Gimana? Kalau lausnya, kalau teachernya itu bermacam-macam. Ada yang strict banget, kita nggak boleh telat, kayak bahkan 5 menit pun nggak boleh. Nggak 5 menit, bahkan kayak 2 menit, 1 menit itu nggak boleh. Kalau misalkan kita telat 1 menit, itu tandanya kita nggak masuk kelas. Jadi kayak nggak di absen sama dia. Jadi kalau kita udah telat ya udah mendingan gak usah masuk. Itu satu. Terus yang kedua itu mungkin ada yang lumayan chill, lumayan santai. Kayak ya udah, yang penting kamu datang, kamu kerjain tugas, tanggung jawab kamu semua selesai, itu aman sama dia. Walaupun mungkin absen kamu nggak terlalu banyak, itu bisa ketolong gitu sama dosen dosen yang lumayan santai lah. Terus ada juga dosen yang ya dosen bermacam-macam. Sama sebenarnya sama kayak di Indo sih. Ada yang killer, ada yang baik, ada yang mau bantu banget gitu kan. Terus mungkin kalau challenge untuk dosennya itu paling karena dia yang lokal ya, dosen lokal, dia dia bahasa Inggrisnya bagus, cuman masih ada accent. Jadi sometimes kita tuh gak ngerti dia ngomong apa kok saat dia ngejelaskan. Nah, di situ aku belajar kalau misalkan memang dosen tuh kita nggak ngerti dosen itu ngomong apa, lebih baik kita tanya untuk make sure. Kalau nggak kita nggak bakal, ya kita bakal salah salah tangkap gitu kan, karena
bahasa Inggrisnya bagus, cuman ada accentnya. Mungkin kita agak asing gitu kan dengar bahasa Inggris yang ada accent Chinese-nya gitu. Nah, itu lebih enak untuk make sure lagi aja sih gitu. Dan dosen tuh sangat membantu kok. Mereka bakal ngejelasin ulang gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau speak up untuk bertanya secara langsung sama Kak Grace. Malu-malu nih Kira-kira kayaknya kalau speak up. ya nih. Soalnya di chat Selamat box. malam Kak Grace. Oh Iya, ya, ada Kak. halo. Saya tolong tanya, saya dari orang tua yang mau mencari kuliah ya. Kalau misalkan AI di sana, itu Hmm. apakah kalau orang ambil jurusan AI, itu apakah otomatis dia pasti bisa computer science? Itu yang Oh, pertama. huh? Yang kedua, kemudian apakah di sana itu ada jurusan AI itu ada magang atau internship yang diwajibkan? Dan kalau Mm-mm. ada, apakah di dalam kampus atau di luar kampus? Mm. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya itu, kalau misalkan lulusan AI dari Swiss, Swiss itu apakah dibantu oleh pihak UNIF untuk masuk di perusahaan-perusahaan di Cina? Gitu Oke. aja. Terima kasih Kak Kris ya. Oke, jadi eh, aku ulang coba pertanyaannya kali ya. Yang pertama itu apa AI itu masuk ke computer science. Terus yang kedua itu harus magang apa enggak. Yang ketiga itu Diwajibkan magang atau tidak? diwajibkan magang atau tidak. Dan yang ketiga apakah nanti saat lulus dibantu untuk cari pekerjaan lah istilah gitu ya Pak ya. Iya, Oke, mungkin aku bisa langsung jawab ya Kak ya. iya, terima kasih. Mm-mm. Kalau yang pertama, AI itu dia masuk ke computer science, tapi kalau misalkan kita belajar AI itu kita belum tentu bisa semua kok. Karena kan aku bilang tadi computer science itu lumayan luas ya Pak ya. Jadi ada misalkan bahasa pemrograman lah, bahasa komputer lah istilahnya, yang kita tuh nggak pelajarin di AI, tapi dia pelajarin di computer science. Computer science tuh belajar almost hampir semua bahasa pemrograman. Tapi kalau di AI kita hanya belajar spesifiknya aja untuk AI-nya sendiri. Begitu. Jadi em, AI itu computer science, tapi kita nggak belajar semua yang ada di computer science gitu, beda. Terus kalau yang kedua, apakah harus internship, diwajibkan untuk internship? Itu balik lagi tergantung kebijakan kampus di mana gitu. Tapi kalau di SUES sendiri, aku nggak diwajibkan internship. Kalau untuk jurusan AI ya, karena mungkin ini engineering dan aku tidak diwajibkan untuk magang. Dan bahkan kalau kita mau magang pun bahkan kadang kan mereka agak susah untuk kasih visanya. Karena di kampus pun nggak diwajibkan. Kenapa kamu magang gitu sih? Kalau di SUES sendiri, karena kalau kita mau magang, kita harus ada visa, Pak. Jadi visa student itu nggak bisa sembarangan magang. Nggak bisa asal ngelamar pekerjaan pakai visa student. Itu nggak bisa. Jadi harus izin dengan kampus juga. Jadi kasih izin sama kampus untuk magang, berarti nanti visanya beda tuh. Visa student plus internship gitu. Jadi aku nggak harus magang. Karena visanya juga nggak keluar. Jadi kalau mau magang, kalau memang mau magang, nanti bisa balik ke Indonesia itu juga banyak orang-orang Indo yang kayak gitu sih. Atau kalau misalkan di kampus lain bisa juga mereka kasih visa gitu juga. Terus yang pertanyaan ketiga itu apakah nanti dibantu saat mencari pekerjaan gitu ya. Kalau untuk saat ini sih dari kampus SUES sih setahu setahu aku sih nggak ada untuk ngebantu untuk apa sih namanya mendapatkan pekerjaan gitu sih kayaknya nggak ada sih Pak. Tergantung dari anaknya sendiri nanti. Misalkan dalam proses pembelajaran kan kita selama kuliah ada misalkan kunjungan ke company-company gitu-gitu kan. Nah mungkin kalau anaknya aktif dilihat sama company gitu kan bisa jadi anaknya bisa ditarik gitu. Gitu sih paling Pak. Iya, terima kasih Kak Kris ya. Sama-sama. Oke, aku juga mau sedikit menambahkan di sini ada para orang tua. Jadi untuk khusus dari
siswa-siswi yang memang mendaftar melalui tutorefl yang didukung oleh BRCC, itu kita ada grup khusus namanya, yang dimana grup itu berfungsi untuk sharing terkait part-time, kemudian terkait info lowongan, khusus untuk yang siswa tutorefl. Nah, di sini ada Bu Feby juga yang join, mungkin bisa dijelaskan dari Bu Feby, dari segi pandangan Bu Feby juga selaku CEO dari BRCC Indonesia. Oke, selamat sore semuanya. Thank you banget, Grace. Waduh, ini kalau lihat fotonya, tambah cantiknya si Grace kita ini. Jadi saya dengan Feby dari BRCC Indonesia. Jadi memang BRCC Indonesia ini adalah kita aliansi global yang memang membantu untuk mendistribusikan program subsidi Tiongkok. Jadi subsidi kampus-kampus Tiongkok, kampus-kampus negeri terutama, itu untuk ke seluruh negara. Dan kami aliansinya sudah ada di 26 negara di seluruh dunia. Nah, untuk program-programnya sendiri, itu seperti yang Grace sudah dapatkan, di mana dia mendapatkan program free kuliah dan free asrama ya, Grace ya, yang waktu tahun lalu, tahun berapa Grace? 2021 ya? Ya, 2021. Ya, free Ya, asrama. 2021, di mana saat itu waktu saat pandemi ya, semua orang juga takut gak bisa pergi dan sebagainya. Tapi untungnya ada perubahan di 2022, Grace sudah bisa berangkat di sana. Dan waktu itu Grace adalah cewek satu-satunya yang kami berangkatkan beserta dengan rombongan anak-anak cowok yang lain. Nah, jadi memang seru sekali. Pertama kali kami berangkatkan dan bisa sampai di sana tanpa ada halangan. Nah, lalu tadi kan ada pertanyaan bagaimana nanti kalau anak saya mau kuliah di sana, apakah bisa magang dan sebagainya. Ya, betul. Karena ini adalah program subsidi pemerintah. Artinya adalah subsidi ini setara dengan program beasiswa. Di mana tidak diperbolehkan, sangat-sangat dilarang anak-anak murid kita untuk magang ataupun kerja secara ilegal di China. Kecuali memang ada bantuan atau ada rekomendasi dari dosen-dosen kampus untuk bisa magang di kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di China. Nah, seperti yang ini kan Grace salah satunya di Suez. Ada murid kami juga di SBS, mungkin Grace juga tahu, Sieni. Kemarin kami bantu juga untuk memperkenalkan dia untuk magang di Shanghai. Memang dia kuliahnya juga di Shanghai Business School, dan mendapatkan kesempatan magang juga di Shanghai. Nah, itu boleh nggak? Boleh, selama memang kampusnya mengizinkan dan memang mendapatkan izin yang fix gitu. Nah, terus bagaimana nih kalau anak-anak saya nanti magang itu suatu kewajiban? Kalian nggak perlu takut karena di WeChat sendiri kita ada grupnya ya Grace ya, di mana kita akan informasi. Grace paling tahu deh, Grace ini jadi salah satu anaknya tutorefl yang paling aktif. Kita minta bantuan untuk jadi freelance tim kita. Jadi misalnya kita banyak orang tua yang mau ke Shanghai, terus kita bantu, Grace bisa nggak jadi tim untuk tour guide ya Grace ya. Terus tim untuk jadi mentor anak-anak yang mau ke Shanghai dan sebagainya. Itu Grace bantu banget. Jadi kita akan share segala macam kesempatan, baik dia mau jadi tour guide kek, mau dia jadi penerjemah kek, mau dia jadi content creator, magang, semuanya itu ada dalam grup itu. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu takut nih, nanti anak saya kalau ke China nggak tahu arahannya mau gimana, dan juga apa yang harus dilakukan itu nggak perlu takut, karena memang di tutorefl sendiri ini kita udah ada BRCC, di mana nanti BRCC ini akan saling menginfokan tentang kesempatan-kesempatan anak-anak yang bisa dapatkan itu apa aja. Dan pastinya kita akan utamakan murid-murid kami dulu untuk bisa mendapatkan magang, terus juga freelance, itu tentunya untuk membantu mereka ya tambah-tambah uang jajan lah selama di China. Jadi nggak perlu khawatir seperti apa, tetapi intinya memang tidak boleh magang ataupun kerja secara ilegal tanpa diketahui oleh kampus, karena itu bisa membuat anak-anak tersebut, satu, dicabut subsidinya, kedua, bisa kemungkinan besar untuk dideportasi. Seperti itu kurang lebih kenapa tidak diperbolehkan untuk magang ataupun kerja di China saat selama kuliah, terutama program subsidi pemerintah.
Kurang lebih seperti itu. Suara gua. Oke. Itu untuk tambahan dari Bu Feby. Ini ada yang raise hand atas nama Maria. Mungkin boleh on mic untuk menyampaikan pertanyaannya atau Kalina dulu atas nama Ya, Lina. malam. Iya. Oh, Ibu Bulina ya. Ya, malam Bu. Saya mau tanya aja ke Mbak Grace-nya ya. Maksudnya kan dia tadi ada bilang tuh dia belajar bahasa pemrograman juga. Kalau saya boleh tahu yang sekarang dia pelajari di bidang AI-nya dia ini bahasa pemrograman apa ya? Jadi saya ada gambaran gitu loh. Aku langsung jawab kali ya. Kalau Ya, untuk oke. di AI itu kita belajarnya pakai Python, Python, bahasa pemrograman Python. Tapi Ya, kita ya, oke, juga oke. belajar C juga sih. Python and C ya. Oke, oke. Yes. Kalau untuk, sorry, tambahan lagi ya, untuk IELTS-nya itu dilihat nggak ya harus minimal berapa untuk dapet yang kayak subsidi pemerintah kayak seperti Grace gitu? Sebenarnya kalau mau ambil yang English intake, kalau misalkan lebih tinggi lebih bagus sih. Biasanya minimal 6 deh. Minimal 6 ya. Oke, oke ya. Oke. Minimal 6 atau 6,5. Tergantung 6,5 kampus. ya. Ya, ya, oke. Terima kasih banyak, Grace. Sama-sama. Ya, untuk standar yang mau apply program subsidi, kalau misalkan untuk pengantar Inggris, itu memang kita standarkan IELTS minimal 6,0. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Dalam satu semester berapa SKS ya, Kak? Ini ada Eh, banyak. Satu semester 4 kali 4, sekitar 16 atau 15. Tergantung semester sih. Biasanya semakin semester, misalkan tahun ketiga itu udah nggak banyak SKS. Tapi total seluruhnya itu aku ada 116 SKS. Itu sistemnya Kakak pilih sendiri atau memang sudah kreditnya udah dikelompokkan gitu per masing-masing semester? Udah dikelompokkan, jadi aku nggak perlu pilih. Kecuali kalau misalkan aku harus ada ulang kelas gitu, itu aku pilih sendiri kelasnya. Cuman kalau misalkan nggak ngulang kelas, itu memang udah dipaketin gitu loh. Oke, ini Bu Lina resen lagi, ada yang mau ditanyakan? Eh, ya, maaf. Halo, Grace. Mau tanya lagi. Saya orang tua murid sih ya, mau nanya. Kalau kayak apa Grace ada pengalaman temen misalnya yang belajar di bidang engineering dengan full Chinese thought ya. Nah, apakah mereka merasa kesulitan ya untuk ngikutin matematika, fisika, atau kayak seperti Grace, misalnya bahasa pemrogramannya, kan mungkin bahasanya beda ya. Apakah amat sangat kesulitan sehingga sebelum ke China itu harus ada belajar dulu Chinese matematika atau Chinese fisika, seperti itu Grace. Makasih. Sebenarnya kalau kesulitan udah pasti kesulitan ya, karena sebenarnya mata pelajarannya pun udah sulit gitu, apalagi ditambah pakai bahasa Mandarin. Tapi kalau memang basicnya udah pakai bahasa Mandarin, itu maksudnya di rumah pakai bahasa Mandarin, mungkin level HSK-nya udah minimal HSK 4 ya, kalau nggak salah, apa HSK 6 gitu. Itu udah oke sih, nggak kesulitan. Aku ada temen, dia ambil bioengineering, dia juga pakai di kampus lain. Dia pakai bahasa Mandarin, tapi dia oke-oke aja sih. Ya, mungkin kesulitan sedikit, tapi dia bisa handle. Selama anaknya masih mau belajar gitu loh. Maksudnya nge-review lagi. Jadi nggak cuman belajar di kampus, tapi dia belajar sendiri, ngulik sendiri gitu, harusnya oke sih. Kalau memang udah ada basic Mandarinnya. Tapi kalau misalkan Mandarinnya masih yang kayak HSK 3, itu aku agak kurang saranin. Kecuali kalau mau ngambil yang jurusannya nggak terlalu sulit gitu. Tapi kalau yang lumayan engineering gitu, itu agak susah sih memang. Oke, oke, ya makasih. Soalnya ya kita juga khawatir ya kalau masukin paksain ke Chinese Thought tapi dia nggak bisa ikutin, takutnya nanti drop atau stres atau nggak mau lanjutin. Itu yang saya takutkan juga gitu. Iya, benar. Ya, makasih Grace inputnya.
Ada yang raise hand lagi atas nama Maria. Halo. Halo, selamat malam Kak. Izin bertanya, kan di AI sendiri itu sebenarnya ada jurusan S2 dan S3-nya nggak ya? Terima kasih. Mm-mm. Kalau misalkan di China, di kampus aku sih belum ada ya. Di kampus aku masih yang S1 aja. Cuman kayaknya harusnya mestinya ada ya. Kalau S2, S3 di mungkin di kota lain gitu, mungkin bisa hubungin tutor travel sih kalau untuk masalah yang itu. Tapi kalau di kampus aku belum ada untuk S2, S3 jurusan AI. Gitu. Iya, betul. Kalau misalkan untuk yang S1, S2, S3 itu bisa kontak ke kita aja nanti. Jadi terkait pertanyaan kampusnya di mana, kemudian jurusan apa yang tersedia untuk program subsidi, subsidinya tipe apa, tipe A, tipe B atau tipe C, itu bisa hubungi kami. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mm-mm. Kemudian ini Itu komen ya. Ya, untuk yang tadi ada tambahan orang tua murid ya tadi dengan Ibu siapa ya sebelumnya dengan Ibu Lina ya. Jadi Ibu Lina kan ada bertanya bagaimana kalau misalnya anaknya prefer untuk Chinese Talk atau English Talk. Ini pemahaman dari segi kami untuk bisa sebagai yang memberikan arahan ya ke anak-anak ya. Jadi memang benar kata apa yang dikatakan Grace bahwa tergantung lagi ke anaknya. Tapi apabila anaknya masih baru belajar, misalnya baru belajar Mandarin 1 atau 2 tahun dengan HSK-nya yang baru ujiannya istilahnya HSK 4 mungkin baru 1 bulan 2 bulan dan juga nilainya mepet. Misalnya kan sekarang standar HSK 4 itu adalah 220 minimumnya ya. Terus nilainya pas-pasan 222 atau 224. Mendingan kalau saran kami bisa program apa? Satu plus. Satu plus istilahnya 1 tahun bahasa baru 4 tahunnya full Mandarin. Atau yang kedua adalah memang dia ambil English Talk. Kenapa? Karena kembali lagi kuliah ke China itu mungkin Grace kan murid 2021 ya. Apa 2022 ya Grace ya? 2021 ya, berarti ya tahun ini lulus. Jadi 2021 berbeda dengan standarnya di 2025. Jadi apalagi AI-nya di China itu semakin lama semakin booming dan tidak hanya AI. Semua jurusan engineering di China itu sangat-sangat maju. Jauh lebih maju dibandingkan 4-5 tahun yang lalu. Jadi disarankan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa mempertimbangkan baik-baik. Saya ambilnya baiknya ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Karena balik lagi seperti yang Kak Grace bilang bahwa walaupun pengantarnya Inggris pun tetap harus belajar bahasa Mandarin dan wajib lulus HSK 4 ya. Grace ya. Jadi memang ada satu inilah keunggulannya China ini, dia udah program kuliah disubsidi, terus malah dikasih juga belajar bahasa Mandarin dan diwajibin lulus nilai HSK saat mau kelulusan nanti. Jadi itu memang sudah keputusan mutlak dari Kementerian Pendidikan China. Jadi Bapak Ibu bisa atau teman-teman Mandarin it's okay, tapi dipikirkan lagi baik-baik kenapa? Karena untuk mempertahankan subsidi ini sendiri ada standar minimal kelulusan. Jadi takutnya kan nanti anaknya yang pertama udah dapat semua, kuliah dapat, asrama dapat, uang saku dapat. Tapi karena nggak kuat dengan bahasanya, dia drop itu kasihan nanti anaknya jadi stres. Jadi bisa dipertimbangkan baik-baik dan diomongkan atau bisa ke kantornya tutor level ya, atau bisa lewat Zoom juga ya. Bisa Bisa langsung. langsung konsultasi dengan tim-tim konselor yang sudah terpercaya di tutor level. Ya, thank you. ini ada Pak Ali lagi yang raise hand. Silahkan Pak. Mungkin dengan Kak Feby atau Kak Grace ya. Saya tolong tanya, untuk yang di Cina yang universitas yang mewajibkan untuk magang, itu apakah ada ya? Jadi istilahnya saya itu ingin eh, ada istilahnya magang atau internship yang wajib untuk anak saya sebagai istilahnya untuk referensi kerja nanti ke depannya. Mungkin Kak Feby atau Kak Grace yang tahu di universitas mana itu ya yang ada di Cina. Gitu aja, terima kasih. Mungkin dari Kak Grace mau dijawab dulu atau
Jujur aku kurang tahu sih kalau untuk univ yang mewajibkan magang. Iya, kalau ini sebagai pengantar aja sih, memang tidak semua kampus di China itu bisa disamaratakan. Jadi contohnya tadi Kak Grace juga sudah bilang, kalau misalkan kampusnya Kak Grace tidak mewajibkan untuk adanya semester magang lah, istilahnya kalau di Indonesia ya. Di Indonesia tuh ada semester magang, tapi kan sama halnya seperti di China pun tidak semua kampus dia mewajibkan mahasiswanya untuk semester magang gitu. Mungkin Bu Feby bisa menambahkan? Oke, terima kasih untuk masukannya dan inputannya. Jadi seperti ini, Pak. Kampus apa saja yang mewajibkan magang? Nah, ini anaknya Bapak boleh tahu kelas berapa ya sekarang ya? Kelas 3 SMA, Kelas berapa? kelas 12 ya. Kelas 12 ya, Pak. Sudah mendapatkan pilihan kampus dan sebelumnya belum? Masih belum ya, masih belum. Tapi kita sudah ada pandangan-pandangan, sudah ada ya. Oke, jadi gini, Salah Pak. satunya disebut ya. Kalau ini kan kurikulum di China ini sama ya, kayak di Indonesia ya. Berapa tahun sekali berubah, berapa tahun sekali berubah. Jadi kita nggak bisa memastikan kampus mana aja yang ada magang dan yang mana aja tidak ada magang. Tapi ada yang sekarang ini kan kita juga ada update nih dengan beberapa murid kita yang tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun yang baru. Jadi memang dari kampusnya sendiri di tahun ketiga itu mereka memilih untuk magang atau untuk menuliskan kayak research. Jadi menuliskan research yang mana yang baik dan sebagainya. Itu pilihan lagi. Nah, kebetulan kan memang Kak Grace, zamannya Grace dan teman-teman yang lain itu adalah zamannya COVID, di mana istilahnya mereka ada waktu yang terpotong dengan kelas online. Pastinya di sini tidak ada kewajiban untuk magang. Tapi kalau ada magang boleh nggak? Pastinya boleh. Sebetulnya sama seperti yang kampus-kampus yang lain juga. Di kala COVID itu semuanya sama, tidak diwajibkan magang, tapi kalau ada magang bagus. Nah, di tahun kemarin, di tahun yang baru di 2023, 2024, itu kampus-kampusnya, mostly kampus-kampus China sudah mulai, ayo kamu coba cari ini kampus-kampus magang. Tapi dari sana, karena kan muridnya juga banyak, tidak hanya dari Indonesia atau apa. Jadi mereka akan arahkan, ini kita ada, biasanya sih kalau kampus-kampus China, itu mereka bisa bawa ke kayak job fair ataupun ke kunjungan-kunjungan perusahaan dan sebagainya. Lalu misalnya ini ada kesempatan magang dan sebagainya, pasti akan di-share oleh gurunya. Terus yang kedua, kita sebagai murid, apalagi, nah China ini unik, China ini lebih suka murid-murid yang aktif, bener nggak Grace? Dia sangat suka dengan muridnya aktif. Makin aktif, makin disukai sama gurunya. Grace, kamu mau nggak magang di sini? Pasti akan langsung ditawarin. Kalau misalnya nggak ada pun, kita akan bilang, Lause, saya bosen nih, nggak pulang lagi summer. Bisa nggak Lause dapetin, tanya, boleh nggak dapet info-info tentang magang dan sebagainya. Biasanya nanti Lause-nya akan ngasih, ini ada magang di perusahaan ini, kamu mau join nggak gitu. Nah, jadi kalau untuk sekarang, kampus apa Pak? Kita nggak bisa jawabin satu-satu, karena kampus di China kan saking banyaknya. Tapi sudah semakin kemari dan semakin terbukanya kesempatan untuk, apalagi Indonesia udah masuk BRICS ya, kesempatan untuk magang dan sebagainya, dan baru 2 hari lalu, kami share di dalam grup, Grace bisa tahu kan ada sharing yang di Wuhan ya Grace ya. Ada kesempatan magang di Wuhan, itu di perusahaan teknologi kesehatan. Jadi ada teknologi kesehatan, ada juga yang magang di Hong Kong, bahkan magang di Hong Kong aja dapat salary sekitar 10.000 sampai 15.000 Hong Kong dolar, terus ada lagi yang di Guangzhou, itu kita bisa kasih Pak. Jadi memang banyak sekali kesempatannya semenjak setelah COVID di 2023-2024. Jadi kalau misalnya tanya, kampus apa aja nih? Semua kampus ada kesempatannya sih Pak. Ininya seperti itu. Karena di China ini, setiap kampusnya menjadi pusat research and development-nya teknologi China. Apalagi ada sains-sainsnya kayak SUES, salah satunya sebagai R&D-nya AI ya Grace ya. Terus ada yang di kampus mana yang memang untuk research and development-nya pengembangan mobil EV dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih Pak, untuk jawabannya. Terima kasih Kak Feby. Jadi tergantung arah anaknya Bapak itu mau kemana, baru nanti kita bantu. Tapi apakah ada magang atau enggak, anaknya biasanya ada, dan tergantung anaknya mau ambil apa enggak. Kalau misalnya memang kamu enggak lah, saya pulang aja di Indonesia, boleh nggak magang di Indonesia? Boleh juga. Kita pun akan kasih tahu kesempatan magang yang ada di Indonesia.
Very very welcome. Oke, oke. Untuk yang di universitas itu loh, yang saya tahu itu ada yang tahun ketiga itu diwajibkan untuk magang atau internship, yang itu masuk di dalam kredit. Kalau nggak salah itu diskut ya. Apakah betul ya Kak Feby? Tergantung mata kuliahnya juga sih, Pak. Tergantung Mata mata kuliahnya kuliahnya juga. AI, Jadi computer kalau science. misalnya diskut apakah benar apa enggak? Ya ada. Ada juga yang nggak diwajibkan untuk magang juga ada. Diskut juga. Jadi tergantung mata kuliahnya, tergantung kampusnya juga. Tapi mostly sekarang kampus-kampus diwajibkan magang sih Pak. Ini anak murid kami yang di Beijing Normal University pun lagi magang. Diwajibkan magang juga dari kampus. Terus ada lagi yang kemarin SBS, Shanghai Business School, ada lagi yang di mana. Tapi kampus yang dari to travel, yang memang daerahkan dari BRCC itu tiap tahun berubah ya. Karena ini kan program subsidi pemerintah. Dia akan berubah sesuai dengan kondisi dari yang ditunjuk dari pemerintahnya. Kurang lebih Oh, seperti itu. oke, oke. Terima kasih Kak Feby. Kak Kris, terima Sama-sama. kasih atas infonya. Ibu Lina ya? Ibu Lina mau bertanya? Atas. Ya, malah mau tanya sama Kak Feby. Kan tadi saya dengar maksudnya program subsidi itu kan berubah-ubah ya. Berarti misalnya anak saya sekarang kan kelas tunggu SMA 1, SMA 2 tuh kelas 12, kelas 11 ya. Nah, kelas 11. Berarti nanti dia tahun depan mau mendaftar. Berarti kalau saya ke tutor itu, saya mesti tanya ya, yang kasih subsidi itu kampusnya apa aja gitu, ada listnya ya, Bu Feby. Makasih. Saya izin menjawab ya Bu, karena saya juga di sini sebagai konselor dari Tutor Level. Nah, jadi terkait update update kampus, kemudian update informasi itu nanti kita akan selalu update di per Oktober 2025 untuk intake tahun 2026. Nah, untuk yang intake tahun ini, yang tahun 2025, kita masih buka dan sudah masuk di batch kedua gitu. Dan masih ada kesempatan juga salah satunya di Suez ini. Jadi masih ada di tahun ini di Intake 2025 salah satunya Suez juga masuk di program subsidi. Bagaimana Bu, terjawab? Oke, iya, terima kasih banyak Bu. Terjawab Baik. ya. Berarti nanti Ya. tahun depan lah ya, udah mulai. Tahun Oktober ini ya, siap-siap kalau mau. Ya, betul. Atau apabila mau ada pertanyaan lain nanti bisa Japri ya. kontak di admin kita. Oke, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Tadi nggak di screenshot ya di awal-awal. Oke, kalau memang tidak ada, aku mau tanya ini kali ya. Dari kakak. Kakak sebelumnya sebelum masuk Suez itu udah pernah masuk China belum sih Kak? Agres. Belum. Ya, nah kalau Dari dari segi Kagres sendiri nih ya, kan apalagi belum beradaptasi sama China. Nah, saat pertama kali berangkat ke China untuk kuliah di Suez itu kakak ada kesulitan nggak sih untuk adaptasi baik dari segi lingkungan, kemudian segi pertemanan, dan juga dari segi pembelajaran itu dari Kak Grace ada kesulitan atau hal menyenangkan atau gimana gitu Kak? Oke, kalau mungkin dari awal nyampe itu kan aku masih COVID. Jadi semua tuh beneran tertutup, susah banget. Waktu aku datang bahkan aku masih karantina loh. Kayak 10 hari gitu karantina dulu di hotel baru ke Shanghai. Dan di Shanghai pun aku kan waktu itu di Indo juga masih PPKM gitu-gitu kan. Nah, di Cina itu juga pembatasan dan bahkan kalau di Cina tuh lebih ketat lagi, kita harus 2 hari sekali kita harus ini apa sih namanya dulu tuh colok hidung itu loh. Swab. Ya. Iya, jadi setiap 2 hari sekali aku harus keluar dan waktu itu kebetulan musim dingin. Jadi aku harus keluar untuk swab. Kalau enggak aku nggak bisa masuk ke public public place gitu kayak mall atau misalkan aku mau belanja ke supermarket aku nggak bisa masuk karena aku belum swab.
Jadi harus banget 2 hari sekali itu swab. Itu aku agak kaget sih. Soalnya di Indonesia kan nggak, saya kayak kalau nggak sakit ya nggak colok kan, nggak tes kan. Kalau ini wajib, sakit gak sakit 2 hari sekali wajib. Nah, terus mungkin eh ini sistem pembayaran kali ya. Kalau di Indonesia ya memang udah ada QRIS ya apa-apa ya. Kalau dulu kan kayak 2021 masih belum terlalu QRIS banget gitu kan. Masih pakai cash lah. Dan bahkan sekarang pun masih cash rata-rata gitu kan. Tapi kalau di Cina itu semuanya itu udah online payment. Jadi ya dompet itu adalah HP kita gitu. Bahkan kalau misalkan kita kasih uang misalkan kita mau bayar pakai cash. Mereka itu terima, cuman mereka tuh nggak ada kembalian. Jadi agak repot gitu loh. Sebenarnya mereka masih terima kok, cuman kembaliannya itu susah. Itu sih, terus mungkin karena aku jujur di Indo jarang jalan kan, apa-apa pakai mobil gitu kan. Kemana-mana diantar. Tapi kalau di Cina kan harus jalan, karena kita naik public transport. Naik MRT, naik bus, naik sepeda. Jadi sehari itu ya siap-siap aja jalan itu bisa kayak minimal 8.000, 7.000, bahkan 10.000 steps. Itu pertama kali sampai aku sakit sih kakinya seminggu. Tapi lama-lama kebiasaan. Jadi udah biasa jalan sekarang. Sama mungkin yang terakhir kalau orang ngomong di sini, maksudnya di Shanghai, kalau orang ngomong itu agak keras ya. Jadi kayak ngajak ribut sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak. Emang mereka kalau ngomong keras aja. Kayak kadang kan aku kaget kenapa dia marah-marah sama aku. Padahal enggak, dia tuh cuman ngomong biasa aja sama aku. Itu sih mungkin yang culture shock. Tapi kayak lama-lama karena aku udah 2 tahun ya, iya itu udah biasa sih. Nah, kita tolong aja udah jam 9 itu. Oke. Oke, itu mungkin jawaban dari Kak Grace karena aku menerima konsultasi pasti ada kayak kekhawatiran dari orang tua. Gimana sih saat anak ini tuh sampai di China tuh kayak gimana gitu loh. Karena kan orang tua juga kan nggak ikut juga kan. Meskipun orang tua ikut pun dia nggak bisa masuk gitu ke kampusnya karena kan sudah tahap registrasi dan lain-lain di sana. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan penutup di sesi webinar hari ini dengan Kak Grace. Nah, terima kasih sebelumnya Kak Grace sudah menyempatkan hadir dan eh, berkesempatan memberikan kita pengalaman suka duka terhadap jurusan AI dan juga bagaimana kuliah ke China. Kemudian terima kasih juga kepada para orang tua, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya, para calon mahasiswa yang mau kuliah ke China. Semoga nanti kalian juga bisa berkesempatan seperti Kak Grace, kuliah ke China dengan program subsidi juga. Nah, subsidinya juga nanti kalian bisa coba tanyakan ke kami, ke saya juga bisa melalui tutor level. Oke, sekian. Terima kasih banyak, Kak Grace. Kita boleh foto bersama dulu. Oke, Oke, boleh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya boleh on cam. Kita mau foto bersama. Kenapa kok? Iya. Oke, saya bentar. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Grace dan juga terima kasih Bapak Ibu dan semuanya yang sudah hadir. Sama-sama. Thank you Terima kasih, semuanya. terima kasih kasih. semuanya. terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Thank Ibu. you. Kalau ada pertanyaan boleh